Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan ta'lim kita dalam kitab Zadul Ma'ad. Hari Rabu kan ya? Iya, Kemarin Selasa. Besok Kamis insyaallah. Kemungkinan besok saya izin dulu libur karena mau ngantar anak dulu camping. Campingnya agak jauh dari sekolahnya, jadi mau dijajab sama ayah. Duka indungna duka udah kan yang mau. Pokoknya judulnya ngantar kemah aja. Insyaallah. Mungkin diselang dulu sama tilawah karena ada yang mengisi besok total yang bersin ya. Pak dokter mungkin atau Pak Haji Sabto total Al-Mukarram atau siapapun lah ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan Zadul Ma'ad. Temanya adalah faslun fi ma yaquluhu wa yaf'aluhu man buliya bil waswas. Bab tentang pedoman ya atau panduan bagi orang yang diuji dengan tanda petik ya penyakit waswas. Bab tentang solusi ataupun cara ya menghindari dari waswas. Jadi redaksinya sih orang yang diuji dengan waswas. Berarti waswas itu ujian. bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Was. Pakai wau ya. Wau. Wasbil waswas, waswas ya. Di dalam surat An-Nas ada juga alladzi waswisu fi sudurin nas, bahwa jin itu senantiasa menyelipkan waswas kepada hati manusia. Jadi sudah tabiat mereka atau perilaku jin itu senantiasa menghembuskan waswas kepada manusia, baik waswas dalam ibadah maupun waswas dalam berpikir ataupun waswas dalam segala hal. Bawaannya itu waswas saja, tidak yakin atau peragu, ya itu waswas. Tipikal orang peragu atau orang tidak punya keyakinan, termasuk di sana inferior juga sama, introvert juga sama. Itu sebenarnya orang-orang yang terkena waswas dalam dirinya dan harus dilawan seperti itu. Qala Utsman bin Abil As, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina sholati wa qiraati. Sahabat Utsman bin Abil As curhat kepada Rasulullah SAW. Para sahabat itu curhatnya kepada Nabi SAW, mencari hukum, mencari solusi, mencari jawaban. Ya Rasulullah, sesungguhnya waswas yang setan hembuskan itu menghalangiku dari sholatku dan bacaanku. Jadi setan selalu mengganggu sholatku dan mengganggu bacaan Quranku. Was-was ya. Orang mah teu was-was tunduh no aya kana. Karek maca 5 ayat di situ. Ya, setelah witir, setelah tahajud baca 5 ayat. Eta mah campuran eta mah was-was dan syaitan campur. Qala dzaka syaitan. Kalau ada was-was menghantui kita, baik menghalangi bacaan atau menghalangi sholat, malas gitu, dan was-was lalu mengganggu. Zaka syaitan yuqulu lahu khinzib, itu adalah kelakuan setan yang namanya khinzib. Setan itu namanya khinzib. Ada setan namanya khinzib, spesialis ngaganggu orang sholat dan ngaganggu orang tilawah. Tilawah jadi ulang-ulang terus, merasa tidak sah gitu. Fa idza ahsastahu fata'awaz billahi minhu.
Jika kau merasakan hal tersebut, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watful an yasarika salasan. Kemudian tiuplah ke arah kirimu 3 kali, meludah angin 3 kali. 3 kali. Lalu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Untuk mengusir setan khinzib itu dengan cara itu. Tiba-tiba kita was-was sholatnya merasa tidak sah. Tiba-tiba kita merasa was-was sholatnya belum sempurna. Tiba-tiba merasa was-was Al-Fatihahnya belum beres. Sehingga ngulang-ngulang terus. Saya pernah cerita punya murid di Maret ya. Mungkin ini bekas pesantren sebelumnya. Itu sholat asarnya dari jam 2:30, jam 3 sampai maghrib. Sholat asar dari jam 3 sampai maghrib. Kita panggil ke bagian syu'unul tulab atau kesiswaan, dipanggil. Kenapa kamu nggak masuk tadi jam 2 jam terakhir? Saya sholat asar. Loh, sholat asar kan jam 3. Iya, saya sholat asarnya sampai maghrib. Kenapa? Karena saya merasa was-was, Fatihah saya belum bisa, belum beres. Fatihah saya belum khusyuk, belum beres, belum sah. Jadi dari asar sampai maghrib baca Fatihah terus. Di asar itu ngulang lagi. Jadi asarnya ayo 50 kali asarnya. Asar sampai puluhan kali. Gara-gara merasa Fatihahnya belum selesai. Itu digoda oleh khinzib, diganggu oleh khinzib, merasa qiraahnya belum pas, belum beres. Atau sholatnya belum beres. Itu selalu setan itu membawa was-was. Sudah jamaah, sudah kosong di perjalanan, was-was, sholat deui. Setan apa jin? Setan. Dzaka syaitan, kata hadisnya ya. Dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib. Fa idza asastahu, jika kau merasakan itu, maka berlindunglah kepada Allah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan meludah ke arah kiri 3 kali. Jangankan kita, Pak, Rasul juga pernah diganggu. Saya pernah cerita dalam Sahih Bukhari tidak disebutkan namanya jin itu. Kalau di Sahih Muslim disebutkan namanya jin itu ifrit. Jadi ketika Rasulullah SAW sholat, ya Rasulullah, jadi yang godanya juga ifrit. Kalau jin-jin yang goda kita mah jin, itu mah kopral-kopralan gitu. Iya, makanya yang goda Nabi itu jinnya kelas atas, ifrit. Ketika Nabi sholat itu ada bola api, dalam keterangan lain panah api, ditangkap. Lalu Nabi mengatakan a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari kamu. Kemudian dilepaskan. Setelah sholat beliau cerita, ditangkap, maksudnya dilepaskan. Katanya mau dicangcang gitu, andaikan. Berarti enggak kalau andaikan kan. Ditangkap, dilepas. Setelah sholat beliau cerita, tadi ketika aku sholat aku diganggu oleh jin. Di riwayat Muslim disebutkan namanya jin ifrit. Dan aku berlindung kepada Allah, aku lepaskan. Andaikan aku tidak ingat doanya Sulaiman, niscaya akan aku ikat dia di Madinah biar anak-anak bermain sama dia. Berarti kan tidak. Andaikan teh bahasa Sunda nama lamun. Kenapa Nabi SAW melepaskannya? Karena ingat doanya Nabi Sulaiman. Apa doanya? Tidak ada lagi izin dari Allah manusia menguasai khodam atau jin atau makhluk lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di. Itu doanya Sulaiman. Ya Allah, ampunilah aku dan jangan kau berikan kekuasaan semacam ini, yaitu menguasai seluruh makhluk ya, setelahku ini. Karena berat gitu kan? Ya? Nabi Sulaiman karena merasa berat atau doanya? Enggak, mungkin karena merasa berat kalau ini dimiliki oleh orang lain membahayakan. Mual kuat atau mungkin tersesat. Jadi beliau berdoa, ya Allah jangan kau berikan yang semacam ini kepada orang setelahku. Nah itulah larangan ataupun itulah kalau kita boleh katakan izin terakhir yang Allah berikan kepada manusia menguasai alam lain.
Makanya Nabi Muhammad teringat doa itu dilepaskan. Andai kan aku nggak ingat doa itu, diikat itu jin di pohon kurma di Madinah, biar anak-anak yal'abu nabi bermain dengan mereka, bermain dengan dia. Jadi cocokan barudak. Jadi kaciri. Dan akhirnya beliau lepaskan karena itu dikuatkan oleh surat Jin ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Di antara manusia ada yang minta bantuan kepada jin, minta pitulung, minta asistensi, minta segala macam lah pokoknya. Kata Allah itu hanya menambah kesengsaraan sebenarnya. Fazaduhum rahaqa. Artinya apa? Larangan untuk tidak bermain-main lagi dengan alam gaib ya. Terutama jin. Jadi Rasul saja diganggu sholatnya gitu. Apalagi model-model kita ini yang tarikan nafsu dunianya tinggi banget, apalagi kita gitu. Kata beliau, dzaka syaitan, itulah syaitan yang namanya khinzib. Fa idza ahsastahu, kalau kau merasakan itu maka berlindung kepada Allah dan tiupkan 3 kali ke arah kiri. Baca dulu atau tiupan dulu? Baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, tapi nyiduh garing. Ulah nyiduh bahasa kalau sampai pinun. Nah, itu namanya membahayakan. Ini doa dan cara seperti ini juga digunakan kalau kita mimpi buruk. Dalam riwayat lain, Sahih Bukhari juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, disebutkan dalam bab saya lupa babnya itu. Kemarin baru kita bahas di Tasik waktu itu. Bahwasanya kan mimpi kan ada 3 ya. Ada mimpi ru'ya sholihah, mimpi yang baik. Yang kedua ru'yahul musyaitani, mimpi buruk dan sumbernya dari syaitan. Mimpi baik dari Allah, mimpi buruk dari syaitan. Yang ketiga adalah adghasu ahlam, bunga tidur saja atau sisa memori. Mimpi baik itu sumbernya dari Allah. Sebagian orang mengetahui takwilnya, sebagian tidak mengetahuinya. Hanya Allah yang kasih tahu apa arti mimpi itu, yang bisa menafsirkannya. Bersumber dari Allah dan dia kata hadis adalah 1/49 kenabian. Kan wahyu sudah terputus, nabi-nabi sudah wafat. Yang tersisa adalah mimpi baik. Maka mimpi baik itu ada artinya. Hanya orang yang Allah kasih ilmu yang bisa mengartikannya. Namanya ta'birul ahlam. Ada sebuah kitab karya Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, muridnya para sahabat, punya kitab namanya Ta'birul Ahlam. Isinya adalah tentang tafsir mimpi. Itu ar-ru'ya as-shalihah, mimpi yang baik. Takbir. Bahasa Qur'annya takwil. Hada ta'wilu ru'yaya. Kalau kita, karena kita ini tidak diberi wahyu, maka yang bisa kita lakukan adalah ta'bir, mentakbir mimpi. Ada buku yang paling baik dalam bab ini namanya Ta'birul Ahlam. Dan para salafus saleh biasa mentahbir mimpi orang-orang yang ada di zaman itu. Di antara yang masyhur mimpi itu adalah mimpinya seorang khalifah namanya Nuruddin Mahmud Zanki. Nuruddin Mahmud Zanki, silakan cek itu Pak, cerita lengkapnya di Google. Itu jelas di Quran itu. Ini mah di zaman sekarang ya. Itu Khalifah Nuruddin Mahmud Zanki dari dinasti Bani Saljuk. Dia bermimpi 3 kali bertemu dengan Rasulullah, memanggil-manggilnya ke Madinah. Jadi Rasul nyuruh dia ke Madinah. Mimpi pertama, kedua, ketiga tidak dipahami. Dia bertanya kepada para ulama. Kata ulama, pergilah kau hai Zanki ke Madinah, cek di sana ada apa.
ternyata singkat cerita itu ditemukan di sebuah rumah warga Madinah yang dikontrak oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ngekos ya, di situ, Yahudi Maroko, berbaju Maroko maksudnya, menggali tanah menuju makam Nabi SAW, mau ngambil jasadnya, mau mencuri jasadnya. Akhirnya sejak itu ditangkap pelakunya, dan sejak itu makam Nabi dicor pakai logam. Makanya sekarang kan nggak ada orang yang bisa melihat makam Nabi, dicor tebal. Itu sejak zaman era Khalifah Mahmud Nuruddin Zanki dari Kesultanan Bani Saljuk. Kalau zaman dulunya di Quran diabadikan mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam, yang seluruh takwilnya itu adalah benar, karena beliau diberi wahyu untuk mengartikan mimpi raja saat itu. Dan mimpi seorang penghuni lapas, dua orang kan, yang satu mimpinya meras anggur, yang satu mimpinya sirahna ayam manukan. Mimpi nuka hiji adalah mimpi baik, dia kemudian menjadi pelayan raja yang suka menuangkan minuman raja. Lalu yang hijinya yang ada manuknya yang celek di sirah dihukum gantung. Kenapa dihukum gantung? Karena dia pernah melakukan kasus sebelumnya yang belum beres persidangannya. Dia divonis mati. Nah, itu mimpi zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai beliau akhirnya diundang raja untuk menafsirkan mimpinya, yaitu 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk, sab'a ijafin yakulna, 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk, dan sab'a sumbulatin, 7 batang gandum kering merontokkan 7 batang gandum basah. Nabi Yusuf menafsirkan dengan wahyu dari Allah SWT bahwa itu artinya akan datang ke Mesir 7 tahun subur yang harus dipakai untuk persiapan logistik untuk menghadapi 7 tahun kering. Paceklik. Jadi Mesir itu 14 tahun akan ada pada masa yang genting. 7 tahun subur, 7 tahun kering. Jadi 14 tahunnya ini masa pemerintahan Nabi Yusuf alaihissalam, yang saat itu jadi Perdana Menteri, diangkat jadi Perdana Menteri. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa yang namanya jabatan itu kalau kita yakin bisa amanah, boleh menawarkan diri. Kan waktu itu Raja Mesir nyari orang, siapa yang bisa menangani 7 tahun subur untuk menghadapi 7 tahun paceklik sebagaimana takwilnya Yusuf alaihissalam. Gak ada yang bisa dan gak ada yang tahu ngerti juga teorinya bagaimana. Yusuf melihat gak ada orang yang piawai ini ngurus ini. Lalu dia diperintahkan Allah untuk mengatakan ke raja itu, ij'alni ala khazainil ardh, angkat saya jadi penanggung jawab ini. Nah, ini dalil bagi teman-teman, kalau sekiranya kita ini orang yang mampu, kita yakin betul kita yang mampu gitu, yang lain gak ada yang bisa. Kalaupun ada yang bisa, gak becus gitu, maka kita boleh menawarkan diri untuk meminta jabatan. Lain dan beda konteksnya dengan Abu Zar yang minta jabatan ke Rasul. Abu Zar itu orang pegunungan, Arab Badawi, tidak pernah yang namanya nempel kekuasaan, nggak pernah yang namanya birokrasi, nggak pernah yang namanya mimpin orang. Di kabilahnya pun bukan pemimpinnya. Tiba-tiba dia datang kepada Rasulullah dan meminta untuk ditunjuk sebagai amir. Amir nih, nah gitu kan. Apa Rasulullah? Karena Rasul melihat sosok Abu Zar. Wahai Abu Zar, kamu orangnya lemah dalam bab ini. Innaka la dhaif. Kamu lemah dalam bab ini. Wa innahu khizun wa nadamah, sementara kekuasaan adalah penyesalan tiada henti nantinya. Dan kesengsaraan yang tiada henti. Banyak godaannya, banyak fitnahnya, dan nanti tanggung jawabnya juga berat sekali. Kamu lemah Abu Zar, nggak bisa. Jadi Rasul tahu bakat sahabatnya. Ditolak Abu Zar itu. Jadi jangan samakan konteksnya Nabi Yusuf dengan konteksnya Abu Zar. Nabi Yusuf itu merasa cakap dan piawai,
dan orang lain diyakini tidak ada yang bisa, dia menawarkan diri. Kalau Abu Dzar orangnya lemah, Rasul melarang minta jabatan. Karena kalau ada orang minta jabatan, kata Rasul jangan dipilih, jangan ditunjuk. Kalau dia minta jabatan, Allah nggak akan nolong jabatannya. Tapi kalau dia diangkat oleh orang-orang tanpa dia minta jabatan, ditunjuk oleh pemimpin tanpa minta jabatan, Allah akan tolong kepemimpinannya. Nah itu konteksnya. Ayo orang sekarang kan nggak gitu. Memang betul-betul murni ingin jabatan. Memang betul-betul ini ingin murni berkuasa supaya mungkin banyak manfaat yang dia ambil, bukan untuk melayani masyarakat, tetapi untuk jabatan yang pragmatis dan lain sebagainya. Jadi konteksnya jangan dilepaskan dari hal-hal semacam itu. Ya, kalau boleh saya katakan, zaman sekarang banyak orang merasa seperti Nabi Yusuf. Jadi menawarkan diri gitu. Oh, pilih saya, angkat saya, pilih saya. Padahal kualitasnya jauh dari Nabi Yusuf kan begitu. Amanahnya, integritasnya, kemudian kepiawaiannya, kecakapannya dan lain sebagainya. Nah, itu mimpi baik. Tadi karena disebutkan cerita Nabi Yusuf, diulas sedikit. Mimpi yang kedua, mimpi syaitani, mimpi dari setan. Lakukan hal seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiup 3 kali ke arah kiri. Tiupan udara, bukan tiupan air, ya. 3 kali. Kata Nabi SAW, lam yadurhu dzalika. Maka mimpi yang ada dalam tidurnya itu tidak akan membahayakannya kalau kita baca itu. Berarti kalau kita mafhum terbaliknya, kalau dia tidak berlindung kepada Allah, bisa jadi madarat itu menimpanya dengan izin Allah tentunya. Mimpi diudak-udak anjing misalkan. Mimpi diudak anjing, langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiup 3 kali. Pokoknya mimpi buruk itu cirinya menyeramkan, menjijikkan dan menakutkan. Itu mimpi buruk dari setan, itu asalnya. Jangan diceritakan. Nabi melarang, jangan diceritakan mimpi buruk pada siapapun. Nanti dibahas juga di kitab ini. Mungkin 1 halaman setelah 2 halaman seperti ini. Jadi kalau mimpi buruk sebenarnya. Nah, yang ketiga, bunga tidur. Bunga tidur mah enggak ada artinya. Namanya al-ghawsu ahlam dalam bahasa Qur'annya itu. Bunga tidur. Nah, bunga tidur itu sisa memori yang sebelumnya menjadi ingatan kita. Misalkan kamari kita tuh pengen banget gitu pergi kemana, nggak jadi misalkan. Kabawa mimpi tak eta sisa memori. Dina ngimpi teh rasaan teh turing padahal teh tidur. Kaimpikeun turing teh pada teh jadi. Nah, eta namanya bunga tidur. Gitu. Beda dengan yang Nabi tadi. Jadi selain doa ini dibaca ketika sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dibaca juga doa ini ketika kita mimpi buruk. Yang kedua, bahwa setan itu selalu menggoda manusia, terutama sholat, karena sholat itu ibadah yang paling penting, ibadah paling sakral, ibadah paling suci, ibadah paling utama. Maka kata siapa yang syarah makna sholat itu disebutkan bahwa kalau sholat itu ibadah yang paling agung, paling besar, paling suci, paling sakral, paling munajat kepada Allah, maka di situ setan paling banyak hajatnya di situ. Paling serius ngagodanya di situ. Ada yang diselipkan riya, diselipkan sum'ah, diselipkan ujub, diselipkan ini godaan seperti ini, diselipkan was-was dan sebagainya. Ada yang was-wasnya itu wudu bolak-balik hayu keranda saya beres saya. Ada yang was-wasnya itu takbir. Ada yang was-wasnya itu ruku, ada yang was-wasnya sujud, ada yang was-wasnya hitut. Perasaan tuh kentut terus gitu, padahal enggak. Kata Nabi SAW, setan itu bercokol di dubur seseorang dan meniupkan, menghembuskan angin ke tempat keluarnya angin itu. Ditiup supaya orang merasa kentut. Oh, gawe emang setan ini. Hal yang menjijikan dilakukan oleh dia demi mengganggu orang sholat. Hal yang menjijikan pun dilakukan demi mengganggu orang sholat. Ditiup, gitu. Maka disebut kalau idza wajada ahadukum, jika seorang mendapati kondisi itu, fala yansharif minas shalah, jangan keluar dari sholat. Hatta yajida rihahu, hatta yasma'a sautahu wa yajida rihahu, hingga ia mendengar suaranya atau
mencium baunya. Jadi kalau hanya ngerasa kelepus, jangan keluar dari sholat sampai terdengar suaranya atau ada baunya, atau yakin betul hati ini bahwa itu kentut. Apa alasannya? Alasannya setan akan selalu menggoda dan mengganggu seperti itu. Artinya kalau kita bisa digoda dengan cara itu, nanti setan akan keterusan cara godanya seperti itu. Cek setan teh, sakieu geuning ieu kekuatan yakinnya teh tiup. Jadi kita harus menghindarkan diri kita sebisa mungkin, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar dijauhkan dari yang namanya waswas. Tidak boleh keluar sholat ketika ada perasaan seperti kentut, tapi tetaplah sampai dia mendengar suaranya ataupun mencium baunya. Hadis riwayat Sahih Muslim. Sahih Muslim. Bab tentang ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Artinya jangan ragu dengan hadis ini. Wasyaka ilaihi sahabatu anna ahadahum yajidu fi nafsi. Terus jangan bertanya-tanya, kalau hinjib karena goda si A atau si B mah teu aya hinjiban ulah kitu. Jangan Jangan menilai alam gaib atau keimanan kepada yang gaib dengan logika alam dunia. Saya pernah sering katakan itu. Ketika Allah menyatakan dirinya turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia, jangan katakan kalau turun di Indonesia, di Amerika kosong dong Allahnya, jangan gitu. Dan sayangnya ada Ustadz kondang ngomong seperti itu. Kondang banget. Bahkan seringnya main logika, tapi bab ini tidak main logikanya. Nah ini juga sama, ketika khinzib menggoda orang lagi sholat di Al-Kausar, atau meureun khinzib menghijina di alisan mah prek, tidak begitu. Bisa jadi di dunia ini aya miliaran khinzib, entah apa. Ada miliaran khinzib menggoda. Sahih Bukhari mengatakan riwayat dari Nabi SAW, kalau azan dikumandangkan, setan itu abret-abretan ke gunung-gunung, ke laut-laut. Hatta yakhrujuna minhu dartah. Dartah teh durot teh apa? Kentut. Durot itu kentut. Jadi setan itu kalau dengar azan lari terkentut-kentut. Beberebetan gitu. Ka mana? Ka laut. Ka gunung-gunung, sembunyi dari azan. Maka orang nyamuni sembunyi tina adan, kelakuannya juga setan. Adan teh kalah nyamuni, adan teh kalah indit, adan teh kalah menghindar, eta kelakuan setan. Hah? Nu tersep kana adan leuwih itu. Leuwih itu. Khinzib wae eta. Menghindarnya terdiri kata mobil. Menghindarnya terdiri ya. Iya, zaman dulu gunung, sekarang kan mungkin yang lain. Bisa jadi. Kalau dulu kan ke gunung-gunung, ke laut-laut. Abret itu. Sampai mengeluarkan dortoh. Dortoh itu adalah kentut, sampai terkentut-kentut, gambaran Nabi SAW. Lalu ketika adzan selesai, mereka balik lagi ngagoda manusia. Geus ulah mangkat, geus ulah ka masjid, isukan gaya deui adzan mah gitu. Teu kudu ka masjid. Geus loba di masjid lagi jamin lagi teu kudu lah. Antawa enggak usah ke masjid adzan mah isukan gaya deui. Komat ngabret deui. Nah, tos komat kuih deui. Merusak barisan sholat, merusak kehusuan sholat, merusak ketenangan sholat, itu perbuatan setan. Setan khinzib. Setan ini pula yang pernah menyesatkan Nabi untuk kembali ke kota Mekah. Dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Nabi itu pernah tersesat pulang dari Syam ke Mekah, tidak tahu arah pulang ke Mekah. Itu marka jalannya, nanti marka penunjuk arahnya itu dibelokkan oleh setan khinzib. Sampai Jibril datang dan ngepret si khinzib langsung ke timur dan barat. Jadi setan khinzib dalam Ibnu Katsir ya, dia membelokkan arah pulang Nabi, kemudian oleh Jibril itu dihempas si khinzib ini sampai ke ujung timur atau ujung barat. Itu tafsiran wajadaka dhallan fahada, bukan tafsiran yang kemarin sempat riuh ya, bahwa Nabi Muhammad kecilnya sesat lalu gedenya taubat, enggak, itu tafsir yang menyesatkan.
Yang benar itu ayat itu adalah bahwa Nabi Muhammad memang pernah tersesat, tapi bukan tersesat hidayah, tapi tersesat jalan. Namanya orang tersesat jalan itu semuanya bisa terjadi. Gara-gara nggak mau baca kitab tafsir. Gara-gara tidak baca kitab tafsir, dia mengandalkan terjemahan, ilmunya terbatas. Dulunya mungkin jadi ustadz karena taubat, karena hijrah, bukan karena belajar. Akhirnya kan menafsirkan ayat seenaknya. Menafsirkan ayat itu bahwa Nabi Muhammad dulu kecilnya sesat, maka gini segala rupa lah. Akhirnya dilaporkan ke polisi, minta maaf. Sidang dia Bu. Disidang oleh para sakit, para ulama, dan dilaporkan ke polisi. Tapi dia segera minta maaf, minta taubat karena salah menafsirkan. Jadi sesat di situ sesat jalan pulang, bukan sesat hidayah. Itu yang terdapat dalam tafsir Tabari, Ibnu Katsir juga seperti itu menafsirkannya. Beliau pernah tersesat jalan pulang, dan itu biasa manusiawi gitu, manusiawi sekali. Jangankan kita yang sudah hafal, yang marka jalannya ada Google Map, ada segala macam, padahal nyasar juga. Apalagi zaman Mekah dulu nggak ada GPS, nggak ada Google Map. Mungkin ada satu batu atau satu bukit oleh jin dipindahkan, bisa jadi, sehingga tersesat beliau jalan pulangnya ke kota Mekah. Wasyaka ilaihi sahabatu anna ahadahum yajidu fi nafsihi ya'rid bi syai' la ilai yakuna huma ma ta'habu ilaihi min an yatakallam bihi. Faqala Allahu akbar alhamdulillahilladzi radda kaidahu ila alwaswasah. Ada juga ini yang dibaca Allahu akbar alhamdulillahilladzi radda kaidahu ila alwaswasah. Tapi ini panjang, yang tadi aja lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan meniup angin ludah ke arah kiri. Kadang ada juga waswas itu dalam pemikiran, mengganggu keyakinan ada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yazalu nasu yatasaalun hatta yaqula qailuhum. Kalau orang sering melamun, orang sering berpikir, tapi berpikirnya bukan berpikir masalah keduniaan, tapi malah mikiran agama. Dalam arti kata mikiran keyakinan, apa yang terjadi? Akan ada was-was pada dirinya, hembusan setan, lalu dia bertanya, hadza Allah khalaqal khalqa. Allah kan menciptakan makhluk nih. Faman khalaqallah? Lalu siapa yang menciptakan Allah? Di zaman sahabat hal itu pernah terjadi. Kamu zaman orang. Faman wajada min dzalika syai'an, kata Nabi, barang siapa yang mendapati hal itu, falyasta'iz billah wal yantahi, maka berucaplah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan hentikan, paksa hentikan, jangan ada pikiran itu, lawan. Dulu pernah ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, Allah itu kan maha besar ya. Saya yakin ini pertanyaan bukan pertanyaan ingin tahu, tapi pertanyaan sekedar kenikmatan berpikir aja mungkin sebenarnya, kenikmatan intelektual lah begitu. Ustaz, Allah itu kan maha kuasa ya. Iya. Kuasakah dia menciptakan makhluk sebesar dirinya? Tuh, gimana coba jawabannya? Allah kan maha kuasa, maha menciptakan. Bisa nggak menciptakan makhluk sebesar dirinya sama gitu? Nah, itu kan itu was-was dari setan, bukan pertanyaan untuk dijawab seperti itu. Saya katakan zaman Nabi model begini pertanyaan pernah ada, dan beliau menyarankan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan berhentilah bertanya-tanya seperti itu, berpikir seperti itu. Artinya tidak usah dijawab karena tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan yang salah. Tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan salah. Nanyanya sudah salah. Mungkin nggak Allah nyiptakan makhluk sebesar dia? Kan pertanyaan sudah salah, sudah tidak logis. Jangankan Allah, saya aja tidak mau ada orang 100% mirip saya. Dan mustahil Allah menciptakan makhluk sebesar dirinya. Jadi itu pertanyaan salah, maka tidak boleh ada jawaban yang benar untuk itu. Dulu pernah ramai kan ketika tes wawasan kebangsaan di KPK itu, di antara yang mencuat ke publik itu ada pertanyaan, kamu milih Nabi Muhammad atau milih Pancasila? Kan itu pertanyaan yang salah, pertanyaan yang keliru, pertanyaan yang menyesatkan, maka tidak ada jawabannya. Milih Quran, milih Pancasila, ya tidak ada jawabannya, pertanyaannya sudah salah. Kalau mau, apakah betul Pancasila diambil saripatinya dari nilai-nilai Quran? Ya benar.
Karena maqasid syariah ada di situ. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ada ayatnya tentang manusia An-Nas. Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an, ada cantolan filsafah ideologinya itu ada di Quran. Karena Pancasila memang buatan para ulama, kesepakatan tokoh bangsa yang kemudian kesini baru ditafsirkan keliru oleh rejim-rejim yang berkuasa. Cek Soeharto, Pancasila asas tunggal, temenang ayat lain. Akhirnya Pancasila jadi sakral seperti jimat yang kalau melanggar itu kualat. Di zaman berikutnya sama, zaman sekarang juga sama. Hanya dia yang Pancasila, yang lain tidak Pancasila. Dan kalau tidak seperti dia tidak Pancasila. Nah itu juga keliru. Ya, jadi kembali ke tema kita bahwa tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan yang sama. Ketika ada syaitan menghembuskan keraguan, siapa yang menciptakan Allah? Langsung katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hentikan. Kalau ada di benak kita, betul nggak sih Allah menciptakan akhirat? Katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hentikan. Bahwa akhiratnya teu aya, urang teh kikieu teh bahwa mansa ukur fobia hungkul karena azab gitu. Ada orang sekuler ngomong gitu, ada. Orang sekuler ngomong azab teh tidak ada. Kalau orang takut azab itu namanya azab fobia. Orang sekuler ngomong gitu. Nah kalau ada pikiran seperti itu, segera a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yantahi, dan hentikan. Dalam riwayat lain mah enggak, riwayat lain mah ada tambahan syahadat lagi. Ucapkan la ilaha atau asyhadu an la ilaha illallah. Bukan masuk Islam lagi, bukan, tapi menguatkan keimanan. Syahadat tersebut menguatkan keimanan. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau Islam liberal itu ceritanya gimana sih? Ya seperti tadi. Menafsirkan Quran, menafsirkan hadis dengan otaknya, bukan dengan pemahaman para ulama atau salafus saleh lebih jelas. Nah, ini baru satu tema nih. Tapi cukup ya, insyaallah nanti kita lanjutkan, ada tema berikutnya, beberapa tema yang mengulas hal tersebut. Sekurang-kurangnya ini memberikan informasi kepada kita, apapun was-wasnya itu pasti sumbernya setan ya. Apapun was-wasnya itu sumbernya setan, dan solusinya adalah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu hentikan was-was itu. Karena was-was itu tidak akan pernah membahayakannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wa ma taufiqun illa billah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.